orang pasang implan payudara misalkan ya. Ya luka operasi, ya, luka akut. Ini luka karena keganasan di hidung, ya saya tutup dengan flap. Ini namanya flap deh ini deh. Nah, flap itu seperti ini. Kita membuka jaringan, tetapi kita masih ada hubungan vaskuler. Hubungan vaskulernya di sini, ya. Jadi arteri di sini masih ada hubungan. Dihubungkan ke sini, yang ini saya skin graft. Ini luka-luka operasi, ini skin graft ini. Jadi definisinya luka adalah suatu keadaan putusnya kontinuitas jaringan yang dapat diakibatkan oleh trauma, pembedahan, neuropatik, vaskuler, penekanan, atau akibat keganasan. Nah, jadi nanti di UGD, kalau ada pasien kayak gitu, nggak usah bingung. Oh, ini kecelakaan. Kayak hari ini tadi saya operasi, ada operasi 2 ya. Ya, kecelakaan semua. Wah, ini luka akut nih. Kita jaga supaya tetap akut. Ya, kita jaga dia tetap sebagai luka akut, jangan sampai menjadi kronik. Kalau bisa ditutup, ditutup. Kalau bisa di skin graft, ya. Kalau bisa di flap, macam-macam caranya. Jadi luka akut adalah luka baru. Luar ujian ya. Luka baru atau luka yang dibuat di meja operasi, penyembuhannya sesuai waktu yang diperkirakan. Penting ini. Kalau kita sudah bisa memperkirakan penyembuhannya, Bu, ini nanti 21 hari kira-kira sudah sembuh. Moga-moga sudah sembuh ya. Ya, kayak gitu. Nanti kita lihat setelah 21 belum sembuh, hati-hati. Dia akan menuju menjadi luka kronik. Oke, kalau luka kronik, luka yang gagal sembuh sesuai waktu yang diperkirakan atau tidak berespon baik terhadap terapi dan punya tendensi untuk menjadi kronis, timbul kembali dia. Contohnya ulkus decubitus, ulkus varicosum, luka bakar yang belum sembuh-sembuh, contohnya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, ya. Nah, ini luka akut nih, luka-luka akut nih. Ini luka kronis. Kalau kita lihat, ya ini luka kronis yang sebenarnya sudah menuju ke arah mulai bagus ini. Kalau seperti ini, kita sudah boleh ngomong untuk apa itu untuk nutup, ya. Kenapa? Karena dilihat ini tendon ini tendon, ini jaringan granulasi deh ini, merah ini, ya. Ini jaringan granulasi, ini dikerok lagi, dikerok nanti ditempel, skin graft bisa ini, ya. Kalau ini semua pasien saya ini ya, ini primary, jadi luka akut, kita lakukan penjahitan seperti ini. Kalau ini di skin graft, ya, ini juga ini kasus ektropion dengan apa akibat dari loss regioperiorbital ini. Ini skin graft ini skin graft. Sekarang wound healing sendiri, nanti ada mungkin slide yang tak kasih nanti kaptennya selain ini, ya. Wound healing sendiri itu ada yang nyebut sebagai 4 fase, ada yang 3 fase. Pahamnya sama saja, ya. Karena awal-awal itu bisa terjadi vasokonstriksi, ya. Awal luka itu pasti tubuh mengadakan reaksi supaya pembuluh darah yang terbuka itu segera menutup, ya. Tapi ada yang menyebut bahwa fase 1 itu adalah fase inflamasi. Ini timbul segera sampai 2 sampai 5 hari. Ya, terjadi apa? Hemostasis. Ya, di awalnya akan vasokonstriksi dulu, ya. Kemudian agregasi platelet. Jadi ngumpul platelet itu supaya apa daerah yang terluka bisa tidak terjadi perdarahan. Timbullah klot dari tromboplastin. Ya, klot ini biasanya memang segera timbul, itu sebabnya luka itu tidak serta-merta mengeluarkan darah terus, kecuali kalau arterinya besar ya. Kemudian adalah fase inflamasi, ya, terjadi vasodilatasi, ya, fagositosis oleh makrofag. Ya. Ini terjadi 2 sampai 5 hari, ya. Selama proses inflamasi ini masih berjalan, ya, sudah mulai masuk fase 2 yang disebut sebagai fase proliferasi, proliferate. Jadi timbul apa itu
proliferasi itu menjadi banyak, ya dia apa itu dari A jadi 2, dari 3 jadi 4 gitu banyak, ya, fibroplasi karena dia dari serat-serat fibroblast. Fibroblast itu pabriknya memproduksi kolagen, ya. Ini terjadi 2 hari sampai 3 minggu. Kalau luka itu tidak terlalu berat, biasanya 14 hari sudah sembuh, sudah timbul fibrillasi yang lumayan sempurna. Ya, kemudian timbul granulasi. Granulasi itu yang saya sering dari tadi ngomong granulasi itu bentuknya kemerahan, ya, biasanya berundul-berundul, jadi bergranul-granul. Ya, itu merupakan timbunan kolagen dari fibroblast, di mana dia juga sudah mulai ada vaskuler di situ. Ya, makanya dia mudah berdarah. Dia mengisi defek dan terbentuk kapiler baru. Kemudian terjadi kontraksi. Kontraksi itu tarikan tepi luka yang akan mengurangi defek. Kayak di kaki tadi itu. Ya, dia mulai retraksi ini. Kemudian mulai epitelialisasi. Jadi migrasi epitel dari tepi luka. Ya, ini yang terjadi di fase kedua atau fase proliferasi. Nanti soalnya biasanya ini yang terjadi pada fase proliferasi kecuali A, B, C, D, E gitu ya. Kemudian fase remodeling. Remodeling tentunya ya pembentukan kembali ya. 3 minggu sampai 2 tahun. Ada yang menyebut buku 6 bulan, ada buku yang menyebut 1 tahun, dan ada yang menyebut 2 tahun. Saya sebut aja 2 tahun. Karena kadang-kadang luka itu memang bisa berubah bentuk sampai 2 tahun. Kolagen akan meningkatkan tensil strength luka. Akhirnya proses terbentuk parut. Ya, 80% kekuatan jadi jaringan semula. Nih, ya. Ini prinsip dasar dari proses bone healing. Ini harus hafal nih. Biasanya dari satu slide ini keluar 2-3 soal nih. Dan gitu ya masih salah gitu anak-anak. Ya, ini nanti. Kaptennya anu ya. Siapa tadi itu? Nanti minta saya ya, Dok, minta ininya ya. Tak kasih satu lagi nanti ada satu lagi. Baik, dokter. Ya. Seperti ini juga, ya. Timbul hemostasis, platelet, ya, fibrin timbullah clot. Ya, terjadi fase inflamasi. Ya, inflamasi mulai dilatasi, timbunan neutrofil, makrofag, limfosit. Ya, terjadi proliferasi. Ya, fase terakhir adalah scar maturation, kolagen fibril cross-linking, kemudian remodeling. Ya, nanti disinilah timbul itu scar hipertropik, ya, timbul keloid, macam-macam nanti. Jadi fase ini, ya, seperti ini. Jadi prosesnya sudah mulai menurun, tapi dia di hari ketiga juga sudah mulai timbul nih. Nah, ini proliferasi ini. Ya, di sini pun sudah mulai nih. Ada enzim yang disebut MMP, matriks metaloproteinase. Jadi kolagen yang sudah timbul pada fase ini, ya, ada yang memproduksi, juga nanti ada yang melisiskan. Nah, biasanya terjadi pada keloid. Keloid itu biasanya MMPS-nya kurang. Ya, jadi yang mendegradasi dari kolagen itu dia kurang. Sama, ini sudah saya sebutkan tadi, ya, fase hemostasis itu terjadi sesaat setelah luka. Kalau memang dia masih berdarah, dilihat faktor pembekuannya bagaimana, atau boleh dikasih bebat. Ya, kalau perdarahan boleh dikasih bebat sementara. Ya, kemudian platelet bekerja mengeluarkan vasokonstriktor. Ya, stimulasi intrinsik clotting cascade untuk membentuk trombin yang merangsang fibrinogen menjadi fibrin. Ya, sitokain yang berperan adalah PDGF ini yang utama sebenarnya bahannya. Ya, seperti ini. Kalau inflamasi seperti ini, ya, yang utama adalah terjadi vasodilatasi, akumulasi dari polimorfonuklear. Ya, agregat trombosit mengeluarkan mediator TGF
beta 1, kemudian terjadi aktivasi fibroblast yang merupakan pabriknya kolagen, terjadi proses sintesa kolagen. Ya, jadi ini dari delayed inflammation seperti ini, ya. Ini kalau early seperti ini, mulai timbul dia, ya, seperti ini. Timbul semua sini, TGF, PDGF, ya. Ini keropeng, scab. Ini ada fibroblast, makrofag biasanya dimakan sesuatu yang dapat membahayakan tubuh, kuman-kuman yang ya tidak terlalu berat atau sesuatu yang memang perlu dilisiskan, maka dia akan diproses oleh makrofag di sini. Fase inflamasi biasanya fasenya ya seperti tanda-tanda inflamasi. Apa tanda-tanda inflamasi? Ya, pupur, kolor, ya seperti itu. Kemudian fase proliferasi 2 hari sampai 3 minggu. Apalagi luka bakar biasanya kalau dia derajat 2A, derajat 1, derajat 2A biasanya 14 hari sampai 3 minggu harus sembuh. Kalau tidak sembuh biasanya ya, lukanya dalam. Ya. Kemudian fase fibroblasi, karena fibroblast sangat menonjol. Fibroblast itu proliferasi dan mensintesa kolagen. Serat kolagennya kekuatan untuk bertautnya tepi luka. Ya, dari jaringan-jaringan penghubung, jaringan ikat, dan parenkim. Pada fase ini terjadi granulasi. Apa granulasi isinya? Ya timbunan kolagen tadi disertai dengan banyaknya vaskuler-vaskuler baru. Kemudian terjadi kontraksi luka, dan pada akhirnya yang diharapkan adalah epitelialisasi. Nanti bentuknya seperti apa, moga-moga ada ya. Oh, luka ini sudah epitel lah, kayak gitu. Ya, jadi luka ini sudah menutup, atasnya sudah tertutup oleh epitel. Biasanya sudah kering, mengkilat. Mengkilat, kering, pinky, warnanya agak pink gitu. Moga-moga nanti ada contohnya. Kalau fase remodeling atau maturasi, fase yang terakhir dan terpanjang. Nah, ini biasanya proses ini tuh yang kadang-kadang tidak diperhitungkan oleh para klinisi. Ya, fase yang terakhir karena dia terpanjang. Kadang-kadang pada awal-awal selesai operasi itu nampak luka itu bagus. Ternyata setelah 3 bulan, setelah 6 bulan, terjadi komplikasi, deformitas, dan macam-macam ini. Terjadi proses yang dinamis, remodeling kolagen, kontraksi luka, dan pematangan parut. Ya, seperti itu. Ya, kalau ini skematis, ini gambarnya seperti ini. Ya, nanti bisa dilihat, pelajari, ya, mulai dari awal fase sampai timbulnya kolagen fibrin. Prinsip tata laksananya bagaimana, Dok? Gitu. Satu, yang penting tahu dulu, luka itu dinilai dulu. Ya, biasanya teman-teman itu, dokter ini dikasih apa? Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang gitu, teman-teman UGD, adik-adik UGD gitu. Dok, ini dikasih obat apa? Nah, ini yang repot karena jawabnya itu. Sejak ini mahasiswa nggak boleh gitu ya. Kalau ada luka dinilai dulu. Ini apa ya? Ini luka akut atau luka kronik ya? Ya, kalau luka akut seperti ini, kalau luka kronik seperti ini. Kemudian luka itu disiapkan. Namanya bed preparasi. Ya, pada langkah yang kedua ini preparasi luka ya supaya luka itu siap untuk ditutup secara operatif oleh kita atau ya sudah persekundam, tapi perlu dilakukan bed preparasi. Dan dressing itu bagaimana bungkusnya luka, macam-macam nanti. Dressing itu macam-macam. Kemudian dilakukan penutupan luka. Ya, penilaian luka itu tidak banyak sebenarnya. Ya, pokoknya ya luka kalau ada nanah, ada warna kehitaman atau kekuningan, ada banyak cairan ya sudah itu luka kronik sudah. Kalau luka kronik jangan ngomong kapan sembuh, susah. Kapan sembuhnya, Dok? Ya enggak bisa, dia harus siap dulu. Ya, kalau siap nanti bisa persekundam
ya sesuai waktu tadi, atau dilakukan skin graft atau flap atau primary lagi, advancement flap, ya yang simple. Dilihat ukuran dan kedalaman luka. Ya, kalau kayak gini lihat ya. Ini jelas ini ya gambar saya, muka-muka jelas ya. Ya. Kalau kayak gini biasanya luka-luka kemerahan gini ini biasanya lukanya superficial aja ini atau partial thickness ini. Tetapi kalau sudah putih seperti ini, lihat ini, nampak ya? Nah, luka kayak gini, ini biasanya full thickness ini. Kalau full thickness ingat seluruh komponen epidermisnya hilang kena. Kalau udah kayak gini biasanya ya sembuhnya lama. Kapan dok? Ya seperti tadi itu. Dia tidak bisa sembuh dari bawah tapi dari samping. Kalau kayak gini apalagi ini tidak bisa sembuh dari bawah ini. Jangan berharap epitelialisasi ini seperti ini. Ya pasti terbentuk scar. Ya. Kemudian kulit sekitar luka dilihat warna, kelembapan, fleksibilitas. Ya, bed lukanya bagaimana? Ada jaringan nekrotik, granulasi, fibrin, eksudat, kolonisasi bakteri. Kalau ada tanda ini sudah disebut luka kronik ini. Tidak tahu kita kapan sembuhnya. Ya. Kemudian penilaian dari tepi luka dan dasar luka. Preparasi berat luka itu yang penting. Ya. Dari hasil kita menilai, ya kita lihat, kita lakukan debri demang, kontrol bakteri, dan pengelolaan eksudat. Ini saja prinsip dari tata laksana bagaimana untuk luka sebenarnya ini. Debri demang itu apa? Ya dia membuang struktur-struktur yang tidak pada tempatnya yang memang harus dibuang. Debris-debris, ya benda-benda asing, ya. Ya kalau memang ada nanah ya nanahnya dibuang, debri demang, ya jaringan mati dibuang. Kemudian kontrol bakteri. Kontrol bakteri itu ya bakterinya harus dibuang. Paling simpel itu dilusi. Jadi diencerkan, disemprot, diencerkan. Bakteri itu kalau apa itu kepadatannya tertentu dia tidak akan manifest sebenarnya. Makanya diencerkan, ya, didilusi, disemprot sesering mungkin. Ya, kemudian pengelolaan eksudat. Kalau dia eksudatnya banyak, ya luka itu jadi tidak bagus. Eksudat itu belum tentu infeksi. Eksudat itu bisa karena inflamasi, bisa karena infeksi. Kalau infeksi antibiotik. Kalau inflamasi belum tentu antibiotik. Tapi luka dengan banyak eksudat harus diabsorpsi. Eksudatnya dikurangi dengan absorben. Jadi debri demang ada 5. Kemudian kontrol bakteri, biasanya dilusi dan antibiotik. Kemudian eksudat dengan absorben. Ini aja sebenarnya kalau luka itu. Debri demang itu membuang jaringan mati, membuang material asing, membersihkan jaringan yang terkontaminasi, kemudian mempertahankan struktur penting semaksimal mungkin. Nah, ini hati-hati nih. Debri demang dipotongi semua, nanti saraf-saraf dipotong, ya pembuluh darah dipotong, ya percuma kita, malah merusak. Oke, tekniknya ada macam-macam. Ini keluar ujian, ya surgical debri demang. Ya, ini yang paling sering dilakukan oleh dokter bedah. Surgical debri demang pakai pisau ya. Ya, kalau ini pakai pisau ya. Kemudian mechanical itu biasanya wet to dry. Ya, jadi dikasih kasa, gaus yang dibasahin, ya. Kemudian diambil nanti, nunggu kering diambil, biar struktur-struktur yang memang bisa terangkat dia terangkat. Wet to dry. Ya, idealnya 6 kali sehari, cuman kadang-kadang tidak mungkin ya 1 sampai 2 hari sehari. Kalau autolitik itu membiarkan tubuh, jadi kita membuat suasana supaya tubuh sendiri yang melakukan debri demang, membuang jaringan-jaringan yang nggak bagus itu. Autolitik. Ini disebut katanya moist. Jadi diciptakan suasana moist. Kalau enzimatik pakai enzim dia. Ada obatnya. Ada obatnya taruh di situ nanti struktur yang tidak berguna dia akan lisis. Dan biological ya pakai makhluk hidup. Pakai larva atau maggot itu. Ya seperti ini. Ya. Nah, pakai pisau ini. Ini kerjanya dokter bedah tiap hari ada debri demang kayak gini. Ini buangin ya supaya struktur-struktur ini yang menghambat proses penyembuhan kita buang.
Setelah di surgical TB demam, kalau memang memungkinkan ditutup, ditutup. Kalau belum memungkinkan ya kita tunggu dulu. Ya, ini Versace hydrosurgery seperti ini. Ini luka pada skrotum, ya, Fournier gangrene ini kita buang, struktur yang tidak viabel, kemudian kita skin graft. Ini skin graft ini, yang bentuk jaring-jaring ini skin graft ini. Hambatan tuh biasanya ini ya, yang kalian sebut tadi, tergantung kondisinya dok, ya betul, ya, keadaan umum penderita. Jadi yang harus dilakukan adalah localize itu bagaimana kondisi lukanya itu, dan kemudian sistemik. Kalau sistemik, bagaimana keadaan umum dari penderita, lihat HB-nya, lihat albuminnya, bagaimana fungsi-fungsi tubuh lainnya, ya. Oke, kalau mechanical ya wet to dry. Ini paling murah, paling gampang. Jadi kalau kamu ada misalkan nanti merawat pasien, misalkan dekubitus, misalkan ya, oh di situ masih banyak jaringan mati, ya pakai wet to dry saja, ya kasih kaca basah kemudian dibuang. Oke, kalau otolitik ya pakai beberapa ini, ya membuat suasana lembab, mengaktifkan enzim dalam luka sehingga menghancurkan struktur yang harus dibuang sebenarnya, bukan jaringan vital ini. Membutuhkan suasana lembab. Nah, seperti ini pakai transparan dressing ya. Ini menciptakan suasana moist ini. Jadi di sini lembab, nanti yang di dalam ini yang kuning-kuning ini hilang. Sampai kapan dok? Sampai segar luka itu. Ya, sampai ini hilang seger gitu. Sampai seger biasanya kalau sudah seger kita siap untuk skin graft, di flap atau skin graft. Ya, bila surgical tidak memungkinkan, kadang-kadang kondisinya jelek, kondisi pasien tidak mungkin untuk kita lakukan surgical, ya kita pakai enzim ya. Biasanya pakai proteolitik, fibrinolitik, kolagenase. Nah, ini contoh-contohnya ini ya. Ya, diharapkan luka yang seperti ini jadi seperti ini. Kalau seger sudah seger, ya kita mikir untuk kita tutup. Ini kalau maggot ya, saya selama jadi dokter bedah baru baru melakukan ini sekali di Surabaya dulu. Selama saya di Malang nggak pernah ini pakai ini. Padahal ini efektif ini. Cuman sering menemui pasien sudah ada ininya sendiri, ya sudah ada larvanya sendiri di dalam dimakan gitu. Ya ini perbandingannya, ya ini keluar satu soal nanti ini. Teknik yang paling bagus untuk ini yang mana gitu ya. Ini nanti. Saya kira itu ya. Yang lainnya bisa dibaca sendiri kayaknya ini. Ya. Kalau eksudat, kalau banyak eksudat menandakan dia fase inflamasinya prolong atau berlebih atau bisa karena infeksi. Ya. Setelah didilusi, dicuci dengan larutan NS boleh ya. Kemudian upayakan dikultur dan balut tekan. Kalau bisa ada dengan highly absorbent. Jadi ada ada produk yang bisa apa itu menyerap, produk yang bisa menyerap ini ya. Pemilihan balutan ya nanti banyak ini. Jenisnya macam-macam nanti. Kalau kamu di klinik nanti dilihat macam-macam. Cuman kendalanya memang masalah harga ya. Harganya ini macam-macam ini. Kondisi kayak gini agak susah kalau kita mau ideal ideal bener. Karena juga produknya mahal. Nah ini contoh dia bisa menjaga kelembapan ya, ya supaya tetap moist agar lukanya efektif untuk sembuh. Kalau proses penutupannya, nah ini kalian nanti biar tidak kaget kalau lihat ini. Ini VAC ya namanya, vacuum assisted closure ya. Jadi luka-luka yang menggaung, ya ini bisa dimasukkan ini. Ini dimasukkan,
dibuat suasana tekanan negatif. Ya, tekanan negatif, vacuum assisted closure atau NPWT itu, negative pressure wound therapy. Jadi dibuat ini vakum, ya, seperti ini dimasukkan, ditutup dengan ini juga ada perekatnya. Jadi dia betul-betul vakum, kemudian disedot ini, disedot masuk ke ini, ke anester di sini. Jadi cairannya terserap di sini. Karena selain dia menyerap cairan, ya, dia juga merangsang vaskuler supaya supaya aktif di tepi-tepi luka di sini. Ini bagus, tapi ini alat ini mahal. Itu 800 juta kalau enggak salah, enggak tahu sekarang. Ya seperti ini nanti dia dapat disedot seperti ini. Nah ini, jadi kalau kita simpulkan ya, kalau luka itu seperti ini, kalau kasus trauma biasanya segar kayak gini, ada perdarahan yang aktif, bentuknya merah segar, masih belum ada jaringan yang mati, walaupun kadang-kadang kotor. Ya, kalau kotor, buang itu semua, upayakan menjadi luka akut, bersih, yang steril, tutup kalau bisa. Ya, kalau ada yang hitam, ya, jadi itu luka kronik dengan tanda-tanda ada jaringan yang mati. Ya. Kemudian kalau slav biasanya ada bentuknya semi-semi padat basah gitu, padat basah gitu. Ya, tapi itu adalah slav. Sebenarnya jaringan nekrotik yang masih belum terlalu padat nanti juga akan menjadi hitam keras gitu. Kalau granulasi merah seperti tadi, tapi dia bergranul-granul yang isinya kolagen dan vaskuler. Ya, kalau ada cairan banyak, warnanya kuning gitu, ya sudah itu ada luka infeksi. Ini adalah tanda-tanda kronisitas, kecuali yang awal ini adalah luka akut. Ini ada semua di sini nanti ya, yang saya terangkan tadi. Lah penutupannya, ya, makin ke atas, ini memang makin complicated ya, yang makin susah ke atas, mulai dari bawah secondary intention, ya, ya sudah persekundam, dibiarin, nanti dia akan sembuh sendiri. Kalau lukanya superficial, ya sembuh dari bawah. Tapi kalau lukanya dalam, sembuh dari samping. Dan primary intention, ya dijahit biasa lah. Ya. Kemudian kalau ini nanti delay, penutupannya delay. Ya. Jika misalkan lukanya luas, memungkinkan untuk tidak memungkinkan untuk dijahit, kita lakukan skin graft. Kalau skin graft bedanya apa dengan flap? Skin graft tidak ada hubungan vaskuler. Ya, tisu expansion ini jaringan pada tubuh tertentu kita lebarkan ya dengan expander. Jadi masukkan sesuatu di bawah kulit, nanti dipompa. Dipompa biasanya isi cairan. Ya, setelah melebar dia untuk menutup daerah yang luas. Ya, kemudian lokal tisu transfer dari bagian tubuh yang dekat-dekat saja biasanya. Kemudian free tissue transfer biasanya free flap ini. Ya, misalkan dari paha, ya kita ambil, kita pindah ke pipi, pindah ke mana gitu ya. Tetapi harus nyambung vaskuler. Jadi kalau flap harus ada hubungan vaskuler. Kalau skin graft, jadi harus tahu nanti ya. Skin graft itu pemindahan atau sebagian atau seluruh ketebalan kulit ke tempat lain, ya. Dibutuhkan suplai darah dari resipien untuk kehidupan. Tetapi ini tidak menyambung vaskuler, jadi hanya ditempelin saja. Kok bisa hidup, Dok? Namanya karena proses imbibisi. Imbibisi itu ya ini 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 donornya ditaruh di resepien, ya, nempel gini, ya, nanti dia bisa hidup itu. Hidupnya dari ngeresep, pembuluh darahnya ngeresep, dipindah jadi hidup dia. Nah, seperti ini. Ini kayak jaring-jaring, saya dulu punya videonya tapi hilang. Ya, jadi diambil kulit dari bagian tertentu. Ini pasien saya luka kronik pada kruris itu. Ya, karena dia kecil betul lebar, saya lebarkan dengan meser. Ini pakai alat bisa bentuk kayak jaring gini.
terus ditempelin di sini. Kalau skin graft harus ditekan. Ya, kalau skin graft harus ditekan supaya imbibisinya bagus. Supaya imbibisinya nyerap gini. Tapi kalau flap malah tidak boleh ditekan. Nah, nih, tempel di sini, dijahit tepi-tepinya, ya, ditutup, dilebat ini. Dibuka kapan? Buka hari kelima sampai hari ketujuh. Nanti dia kalau hidup, ya ini dia viabel, warnanya masih seperti kulit normal gini. Tapi kalau dia hitam kering, ya enggak hidup berarti. Ini contoh ya kasus dengan kontraktur regio coli seperti ini, ya harus dipotong ya supaya bebas. Kemudian eh, kita gunakan skin graft tutupnya. Nah seperti ini. Ini kita rilis, ya kontrakturnya kita rilis, kita tutup dengan skin graft. Kalau flap adalah pemindahan kulit atau jaringan di bawahnya untuk menutup defek dengan menyertakan pedikel untuk vaskularisasi. Ya, hubungan vaskularisasinya ini pedikel namanya. Nah, seperti ini. Ini defek pada scalp karena electric injury ini. Ya, ini dibuang karena bawahnya adalah bone. Kalau bone tidak bisa ditutupi oleh skin graft, ya, dia harus tutup dengan flap. Kemudian flap itu kita substitusi dengan graft. Ya pasti bingung nih, saya memahami pasti bingung ini. Nah, contoh juga seperti ini. Ini tulang ini tidak bisa skin graft. Donor kalau skin graft harus ada vaskulernya, harus mengandung vaskuler. Kalau kayak gini tidak bisa ini. Baik, ada yang tanyakan? Saya kira cukup ini. Nah, ini ada contoh bagus ini. Ya, perempuan 35 tahun datang dengan luka lengan kiri, luka pada lengan kiri setelah tersiram air panas 30 hari yang lalu. Pemeriksaan fisik keadaan umum cukup, tanda vital stabil, ya, lukanya seperti itu, merah, basah, mudah berdarah. Permukaan tidak rata berarti bergranul nih. Di beberapa tepi luka sudah kering. Problem apa yang dihadapi oleh penderita, bagaimana penanganannya? Nah, seperti ini. Lihat ya, lihat ini. Ini luka ini belum di skin graft ini. Epitelnya seperti ini. Ini sudah epitel, sudah sembuh ini. Nah, ini sudah sembuh ini. Nah, ini adalah jaringan-jaringan granulasi ini. Dan tidak ada nanah. Tidak ada nanah ini. Cuman epitelnya meninggi. Jadi permasalahannya ada luka ini, luka kronik dengan jaringan granulasi yang tinggi. Apa yang dilakukan? Ya eksisi granulasi. Granulasinya harus direndahkan ini. Dieksisi, dikerok. Kalau bisa di skin graft, skin graft. Kalau tidak bisa ya sudah persekundam. Tutup lagi ini. Ya, contohnya seperti ini juga luka kronik. Ya, ini jaringan mati ini. Ini ligamen kayaknya ini. Lukanya kotor, tidak segar, tepi-tepi masih kemerahan. Ya, ini luka kronik, jangan memikir untuk nutup ini. Ini perbaiki dulu dengan bed preparasi. Dilakukan debri demang, bed preparasi dulu ini. Ini contoh, ini saya join dengan sejawat orto, ya, dilakukan eksternal fiksasi. Ini pos luka degloving, ya, dengan luka seperti ini, luka ini sudah luka granulasi. Luka seperti ini dilihat kalau memang sudah tidak ada nanah, ya, ini eksisi granulasi tutup dengan skin graft luas. Kalau ini electric injury, ya, kalau ini jelas luka kronik, dead limb ini, saya curiganya dead limb ini sudah mati jaringan ini. Oke, ada yang tanyakan?
Saya kasih kesempatan 1-2 pertanyaan. Ayo, silakan. Ada? Nggak apa-apa, masih semester 1 nanti lama-lama bagus, apalagi kalau sudah di klinik. Ayo, Ahmad sini ada? Ada pertanyaan? Ini nggak ada sih Yang dok lainnya? ya. Ya, paham lah saya. Cuma nanti kalau di klinis memang agak agak susah ya. Nanti kalau di klinis biasanya bingung. Karena yang sudah jadi dokter aja sering-sering bingung. Jadi konsul itu, aduh kok gini. Atau laksananya kadang-kadang nggak benar. Luka pada tendon yang normal, tidak ada eksudat yang banyak, tidak infeksi, dikasih absorben ya rusak tendonnya. Ya sering kayak gitu, jangan sampai salah. Baik, saya kira cukup. Saya sudah mau ke rumah sakit nih. Saya sekian, nanti kaptennya kontak saya dok, minta materinya gitu ya. Baik, dokter. Ya, saya akhiri sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Oke.